padat episode kedua. Sebelum saya lanjutkan, boleh minum dulu nggak? Boleh. Izin minum dulu Pak Camat, Pak Lurah, Pak Lukades, Pak Kapolsek, Pak Dewan, saya minum dulu. Bukan haus, bukan. Kan yang ceramah saya, yang capek saya. Ibarat mobil saya, mobil berjalan perlu isi bensin dulu yang banyak. Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu kan cuma duduk saja, udah duduk bisa ketawa, ibarat mobil-mobil mogok namanya. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang beda loh kalau minumannya terasa sehat. Merek apa sih? Mereknya Ajwa. Masuk Pak Eko. Bapak Ibu, kalau di sini lihat minuman botolnya hijau, namanya Ajwa, beli, minum, kasih anak cucu. Ini minuman tersehat nomor 1 setelah Zam-Zam. Minuman ini titisan Zam-Zam. Kiblat solat adalah Ka'bah, kiblat doa adalah langit, kiblat air adalah Zam-Zam. Minuman ini hasil dari menyelidiki kandungan Zam-Zam. Berkiblat dengan yang berkah pasti ikut berkah. Yang kedua, minuman ini dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Dibikin pabrik, produksinya didengarkan Quran. Bapak Ibu, Quran itu obat dan rahmat. Orang Jepang pernah membuktikan dalam penelitiannya. Tahu Jepang? Tahu Jepang? Muara Tebo belok kiri. Susah ngasih tau mama. Di Jepang pernah diselidiki Pak. Disiapkan 2 botol minuman. Botol pertama mereka buka tutupnya, mereka dengarkan musik, airnya hancur, kristalnya berantakan. Tapi botol yang kedua dibuka tutupnya, didengarkan lantunan Quran, zikir, salawat dan doa. Orang Jepang terheran-heran, kok bisa ya di botol kedua kristalnya langsung indah dan menawan. Bapak Ibu, saya buktikan apapun yang menempel dengan Quran pasti ada keberkahan. Lihat ke depan, 1 menit ke depan kita akan adu Ajwa dengan minuman terbesar di Indonesia. Masih disegel, saya lepaskan mereknya. Ini minuman milik Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Sayang sekali majelis taklim kita. Kita menyumbang peluru membunuh saudara kita sendiri. Maka Ajwa dihadirkan, untungnya dikirim buat Palestina. Anak-anak lihat ke depan. Kita teteskan betadin beberapa tetes. Nanti kita aduk, ngaduknya jangan pakai sendok besi. Zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat ke depan, airnya dari bening malah berubah jadi kuning. Tadinya bening malah berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya butak. Orang sini bilang apa? Kero. Bu, lihat, untuk sehat kasih lihat dulu ke kanan dan ke kiri. Airnya kuning Pak. Bapak Ibu, untuk sehat bukan jaga makanan, jaga minuman, karena tubuh kita lebih banyak butuh cairan daripada makanan. Sekarang tes yang kedua, kita cobakan Ajwa, Ajaib Water. Semua minuman di Indonesia sudah dikalahkan, semuanya. Air kangen saja kalah, apalagi yang nggak kangen, apalagi air ini. Yang kata iklannya ada manis-manisnya. Semua udah dikalahkan. Lihat ke depan. Bapak Ibu, perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, dia sehatkan perut kita. Mohon maaf bapak-bapak yang suka merokok, nikotin nempel di paru-paru sampai mati, nggak akan hilang. Cara merontokkan nikotin, minum Zam-Zam. Nggak ada Zam-Zam, minum Ajwa Pak, bersih nikotinnya Pak. Ibu-ibu mohon maaf kalau datang head suka sakit pinggang, sakit perut, minum Ajwa, tidak ada sakit itu lagi.
Ibu-ibu kalau datang darah head kotor kan, berhentinya 6 hari, betul? Kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 11 hari. Bapak-bapak berapa hari, Pak? Nanti coba minum ajwa ya, buktikan 4 hari darah head langsung bersih, berhenti. Sekarang tes yang terakhir, lihat ke depan. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Anak-anakku sayang, lihat ke depan ya. Ini berhubungan dengan makanan kesukaan kalian. Mie instan apapun berbahaya. 80% makanan yang ada di sekeliling kita, bahan makanannya mengandung kimia, pengawet, formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya nggak pernah makan racun. Sekarang muda-muda sudah kena kanker, makanannya beracun. Adik saya masih muda meninggal dunia, usianya baru 28 tahun. Kenapa? Kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Sekarang lihat ke depan, lihat ke depan. Silakan. Ajwa menetralkan racunnya. Kasih lihat ke kanan dan ke kiri. Lihat belakang. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Coba bayangkan, ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak-anak kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Inilah kimianya, inilah pengawetnya, inilah formalinnya. Dan ini akan berujung jadi kanker, pasti mematikan. Tapi kalau minumannya ajwa, ajaib water, lihat, racun apapun dinetralkan. Karena ajwa mengandung antioksidan yang ditemukan dari kandungan zam-zam. Jangankan racun, yang kena sihir minum ajwa hilang sihirnya, karena Quran menyatu di dalamnya. Ingat pesan Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Sekarang kita tempelkan, bantu saya syiarkan kabarin gembira ini. Minuman apa yang ajaib? Nama dari ajwa, nama ajwa dari Rasulullah, nyebutnya saja berkah. Minuman apa yang ajaib? Ajwa. Minuman apa yang sehat? Ajwa. Terima kasih buat tim. Bapak Ibu mau nggak nanti saya ajak zikir ruqyah langsung dari Rasulullah? Mau? Saya kasih amalan dahsyat hari ini, mau? Tapi kita niatkan, kita beli ajwa nyumbang Palestina, buka tutup botolnya, saya tuntun dengan zikir ruqyah yang hebat ini. Airnya biar bertambah kekuatannya. Kekuatan Quran kita tambah dengan kekuatan zikir ruqyah dari Nabi. Mau? Kasih keluarga yang sakit, macam-macam khasiatnya. Bapak Ibu, Nabi dulu pernah didatangi para sahabat. Ya Rasul, badanku sakit semuanya. Kata Nabi, letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit pada tubuhmu. Lalu Nabi ajarkan zikir yang satu ini, Pak. Seketika badannya sembuh. Nanti saya bimbing zikirnya. Yang sakit kepala, pegang kepalanya. Yang sakit gigi, pegang giginya. Yang sakit hati, pegang apanya? Yang sakit pinggang, nanti pegang pinggangnya. Yang gak ada penyakit, usap semuanya. Ada yang lucu kemarin Pak Camat, ada yang pegang dompetnya. Bu, nanti saya hadiahkan zikir ini. Saya di Sulawesi, Makassar, hampir nggak jadi ceramah, Pak. Udah mau naik panggung, gigi saya berlobang. Saya kesakitan. Hampir, Pak, nggak jadi ceramah. Siapa bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Dua-duanya nggak ada baik-baiknya. Saya praktekkan amalan dari Nabi ini, Pak. Saya tekan lubangnya dengan tangan, saya baca zikir ini, sembuh seketika. Dan selamanya nggak makan obat lagi. Saya pernah sakit pinggang, saya pegang, saya buktikan lagi zikir ini sembuh. Maka hari ini kita akan coba zikir ini. Yang sakit di anggota badannya pegang sambil ikuti zikir dari Rasulullah. Dan jangan lupa lengkapi, sempurnakan dengan air ajwanya. Buka tutup botolnya, insya Allah jadi berkah oleh-oleh buat semua yang ada di rumah. Insya Allah. Sembari ajwa ditebar, kita bersalawat dulu. Sallallahu ala
Sallallahu Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masuk episode yang terakhir. Sebelum saya ajak ke muhasabah, lalu nanti kita tutup dengan ruqyah, saya mohon keikhlasannya Bapak Ibu untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk kesembuhan ayahanda saya dan ibunda saya yang sedang sakit saat ini. Badan saya memang di sini, hati saya terbayang dengan ayah ibu saya yang sedang sakit. Saya percaya di depan saya ada orang-orang yang aminnya lebih dahsyat dari amin saya. Bapak Ibu, jangan pernah sungkan-sungkan minta doa dari siapapun, karena kita nggak tahu dari mulut siapa doa diijabah oleh Allah. Mungkin dari mulut orang miskin di depan kita, tapi dia kaya di sisi Allah. Atau dari mulut orang yang kecil di hadapan kita, tapi hakikatnya dia besar di sisi Allah. Atau dari mulut orang yang jelek fisiknya, tapi dia menawan di hadapan Allah. Betul? Bu, saya mohon keikhlasannya, kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah biniyatis syifa was-siha wal-himma wal-quwa wa tulil umur fi ta'atillah. Buat ayahanda saya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan ibunda saya tercinta Syarifah Mardiyah binti Muhammad Syahab, dan segenap orang-orang tua kita yang sakit, keluarga kita, anak cucu kita, sanak famili kita yang sakit saat ini. Mudah-mudahan dengan keberkahan acara hari ini, dengan kemuliaan surah Al-Fatihah, Allah angkat penyakitnya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah tambah semangat hidupnya, amin. Allah izinkan berkumpul kembali di tengah-tengah keluarganya, amin. Kalaupun Allah akan cabut nyawanya, mudah-mudahan Allah pastikan kematian keluarga kita husnul khatimah, amin ya rabbal. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Semuanya sama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, demi Allah, kita akan sadar ayah ibu kita mahal harganya nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 orang anaknya, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati ketika melahirkan 10 putra putrinya, 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Betul? Tepuk tangan paling meriah buat orang tua kita semua. Di masa kecil ayah sering menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang memandikan jenazah tubuh ibu kita. Maka hari ini saya titip pesan Bapak Ibu, sebelum Ramadan kita masuki, bertaubatlah dulu kepada Allah dari dosa besar yang satu ini. Dosa apa? Dosa kedurhakaan dengan ayah ibu. Demi Allah, orang yang durhaka dengan orang tua jangankan masuk ke dalam surga, mencium baunya diharamkan oleh Allah. Demi Allah, anak yang durhaka dengan orang tua jangankan bisa mendapat syafaat dari Rasulullah, memandang wajah Nabi saja diharamkan oleh Allah. Puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya nggak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah ketika ada kedurhakaan pada dirinya. Maka hari ini saya ajak bermuhasabah. Kita bermuhasabah. Kita doakan dulu orang tua kita. Semuanya saya ajak bermuhasabah 1-2 menit ke depan. Semuanya tutup mata,
tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya. Bayangkan semua dosa masa lalu yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu, biar keluar dari tempat ini. Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah angkat kesialan hidup kita. Karena kedurhakaan akan menghadirkan kesialan, keberkahan hanya hadir ke dalam ketaatan. Semuanya tutup mata. Anak-anak yang sayang dengan ayah ibunya, tutup mulut, tundukkan mata kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkanlah kepalamu. Bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang berhadapan dengan orang tuamu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suara ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mencium pipi dan kening orang tuamu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memeluk tubuhnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memegang lembut kedua tangan ayah ibumu. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakanlah hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau persembahkan untuk membahagiakan orang tuamu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering menuntut daripada menghargai? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu kita murka ketimbang ridho? Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum kepada kita? Ingat, satu tetes air mata yang pernah engkau keluarkan dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu, karena kesombonganmu, karena kezalimanmu, maka itu akan menjadi 1000 bencana dari Allah mendatangi hidupmu. Teruslah tundukkan kepalamu. Bayangkan semua dosa masa lalumu kepada ayah ibumu, yang mungkin karena dosamu itu pernah menggoreskan luka yang menyakitkan di hati mereka, yang mungkin karena kesombonganmu itu pernah membuat mereka menyesal melahirkan anak-anak sepertimu, yang mungkin karena kedurhakaanmu pernah membuat mereka menangis di atas sajadahnya, mereka mengadu kepada Allah dalam setiap sujud solatnya. Maka menangislah engkau hari ini, menangislah, menangislah, menangislah. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak orang tua kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membohongi mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah menggoreskan luka yang menyakitkan di hatinya, demi Allah kita akan sadar mereka mahal bagi hidup kita nanti ketika mereka pergi dan hilang selama-lamanya dari hidup kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepadamu.
Ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami ya Rabbana. Kami mohon kepadamu, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, jangan dulu engkau wafatkan mereka ya Allah. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum sanggup menguburkan jasadnya. Berikan kami kesempatan kedua agar bisa membahagiakan ayah ibu kami di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan mereka, agar kami bisa sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, Ya Allah ya Ghaffar. Bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, kami mohon kepadamu ya Allah, sayangilah mereka, luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat dan ampunanmu ya Allah. Kami rindu dengan ayah ibu kami, kami rindu ya Allah. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Dulu ketika mereka masih hidup, kami tidak pernah punya waktu untuk pulang ke kampung membesuknya. Namun ketika mereka sudah meninggal dunia, kami baru sibuk mengunjungi makamnya ya Allah. Dulu ketika mereka masih hidup, kami malas mencium kening pipi dan tangannya. Tapi begitu mereka sudah masuk ke dalam kubur, kami baru sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami bodoh ya Allah, kami bodoh pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan nabimu. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari ini. Semuanya biar Allah berkahi kita dan anak cucu kita. Ikuti saya, kita bertaubat berjamaah semuanya. Rabbil firli, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil. Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan ruqyah, saya ajak Bapak Ibu semuanya, cukup satu kali saja kita pernah gagal membahagiakan orang tua semasa hidupnya. Sekarang mereka sudah berada dalam kubur, jangan ciptakan kegagalan kedua. Tidak pernah mengirim amal kebaikan untuk mereka di alam barzahnya. Tolong ingat pesan Nabi, orang yang sudah meninggal dunia di dalam kuburnya nasibnya seperti orang tenggelam di dalam lautan, kata Nabi. Kal ghariqil mutaghawwith, mereka sibuk mencari-cari pegangan. Pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan. Mereka nggak bisa lagi menambah kebaikan mereka karena mereka dengan Allah sudah terputus hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu kiriman kebaikan amal dari anak cucu yang mereka tinggalkan. Makanya kata Nabi, uhdu limautakum, sering-sering kirim hadiah untuk mayit-mayit kamu. Para sahabat bertanya, apa hadiah buat mayit? Ada dua, satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua kita. Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya 5 menit ke depan kita sempurnakan jihad hari ini. Saya tawarkan ada sebuah sedekah yang hebat amalnya, nggak bakal putus pahalanya sampai kiamat, janji Nabi, membahagiakan si mayit di dalam kuburnya. Sedekah itu adalah sedekah Al-Quran yang hari ini sedang diperjuangkan oleh komunitas Kiswah Center. Kita kumpulkan Pak Dewan Quran di sini. Nanti apa yang kita kumpulkan silakan Pak Kades bagikan lagi Qurannya di desa ini. Dari kita, untuk kita, berkahnya buat desa kita sendiri. Tepuk tangan buat semuanya. Kiswah Center ini cuma wasilah saja. Bapak Ibu, ini kesempatan ikuti program wakaf Quran.
angkat tangan nanti, niatkan satu, pahala wakafnya untuk yang hidup jadi berkah, buat anak cucu jadi hidayah, buat arwah-arwah kita jadi ampunan sampai hari kiamat. Niatkan buat orang tua, niatkan buat mertua, niatkan buat suami, niatkan buat istri, niatkan buat anak, niatkan buat semua keluarga yang sudah mendahului kita. Bapak Ibu, satu Al-Quran ini isinya 1.027.000 huruf. Satu hurufnya saja Nabi pastikan 10 pahala, kalikan 1.027.000 huruf, ada ratusan juta setiap detik mengalir jadi berkah buat kita dan keluarga. Ratusan juta setiap detik pahala mengalir buat arwah-arwah yang kita niatkan. Bapak Ibu, hari ini ada kabar gembira. Yang ingin ikut wakaf Quran, kita dibantu oleh komunitas ini. Boleh berdiri? Tidak perlu bayar Quran wakafnya sekarang. Nabung dulu Pak Dewan, nabung dulu Pak Jamal, nabung dulu Pak Kades. Cukup angkat tangan, sebutkan nanti nama, sebutkan jumlah Quran yang siap diwakafkan buat arwah-arwah yang kita niatkan. Jangan mimpi besok kita mati, anak cucu kita akan berwakaf Quran untuk kita, kalau kita nggak pernah wakaf dulu buat arwah ayah ibu kita. Mimpi besok panen padi, hari ini cuma nanam rumput ilalang saja. Bapak Ibu, cukup nanti angkat tangan. Contoh, Habib, saya siap wakaf 30 Quran untuk arwah ayah ibu saya. Nanti ada tim mereka yang pakai rompi biru, list oranye, menghampiri lalu mencatat namanya, dan mereka cuma menitipkan nomor rekening lembaga mereka. Keluar dari tempat ini masih ada waktu kita ngajak adik-beradik kita patungan sokongan. Yang punya 6 saudara, masing-masing cuma 5 Quran, 5 kali 6 30. Untuk orang tua pasti berkah. Yang punya teman pengajian, cari orang 10, masing-masing cuma 3 Quran saja. Niatkan buat orang tua, berkah hidup dunia akhirat. Insya hitung-hitung kita belum mati, Quran ini akan menunggu kita di alam barzah. Karena kita tahu mungkin besok kita mati, Quran itulah yang akan menemani selama-lamanya. Bapak Ibu, tidak harus bayar sekarang. 1 minggu, 2 minggu setelah acara ini silakan transfer. Insya Allah selama ada niat pasti ada kemudahan. Berapa nilai wakaf satu Al-Qurannya? Satu Al-Quran, angkat. Nilai wakafnya 100.000 rupiah. 100.000 bukan hanya harga Quran, tapi ikut andil membantu mengirim distribusinya. Karena ongkos pengirimannya ternyata lebih mahal. Termasuk biaya pengirimannya. Alhamdulillah. Bu, sudah termasuk juga di dalamnya ikut berjuang di dalam dakwah bersama mereka. Yang wakaf angka tertinggi nanti bisa bawa pulang Quran cenderamata. Kedua, dapat piagam dari mereka, ada foto saya plus tanda tangan. Yang ketiga, dapat voucher umroh senilai 2 juta rupiah. Nanti bisa dipakai bulan Januari 2024 umroh akbar bersama saya. Bawa ini langsung dipotong 2 juta sesuai dengan vouchernya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, jangan kalah dengan desa-desa yang lain. Ayo, kalau desa lain Pak Camat bisa ngumpulin 500 sampai ribuan, hari ini kita buktikan cinta kita kepada Quran, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, dan bakti kita kepada ayah ibu kita. Tidak harus bayar sekarang, nabung dulu. Bapak Ibu, kita mulai lelang wakaf Quran hari ini dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai wakaf dari angka yang besar dulu, nanti terakhir turun sampai angka yang paling kecil. Karena semakin besar kebaikan kita kumpulkan, semakin besar keberkahan akan kita tebarkan. Siapapun nanti yang mengangkat tangan, bukan karena saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Yang mengangkat tangan kita akan saksikan sama-sama, dia sudah dipilih Allah, dia sudah disayang Allah, dia sedang menyempurnakan baktinya kepada ayah ibunya. Uang bisa dicari, kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Baik, sebelum kita ruqyah, kita jihadkan dulu wakaf Quran hari ini dengan menyebut nama Allah.
jadilah yang pertama dalam kebaikan, jangan yang terakhir. Kalau jadi yang pertama, ada yang mengikuti setelah kita dapat pahala dari yang mengikuti. Pak Dewan 1 minggu 2 minggu ajak teman dewan patungan, Pak Camat ajak perangkat kecamatan, Pak Kades ajak perangkat desa. Ini saatnya kita jaga desa kita, kita niatkan buat desa kita sendiri.